Tadi saya bilang tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya. Kalau memang tidak ada apinya dulu, tentunya 8 tahun berlalu tidak ada akan masalah Ya. itu terungkap kembali. Berdasarkan pengalaman kami, Ya. memang banyak sekali hal yang terjadi mengganggu jalannya proses penegakan hukum itu. Itu biasa gitu, Pak. Itu bukan biasa, Pak. Banyak aja. Tetapi sering terjadi, Pak. Ya, ya, ya. Kalau dapat saya kelompokkan faktor pendukungnya itu. Ya. Yang pertama tadi bahwa betul, masalah uang. Ya. Itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan si penegak hukum itu. Oh, I see. Mungkin atasannya langsung, Ya. mungkin atasan tidak langsung, Ya. atau mungkin atasan tidak langsung yang lebih tinggi. Ya, ya. Yang memerintah secara berjenjang kepada atasan-atasan langsung sampai kepada si penegak hukum. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, dalam kesempatan ini saya ingin sekaligus memperkenalkan rekan saya, Bapak Napoleon Bonaparte. Beliau alumni UI. Kebetulan beliau juga purnawirawan dari Polri Bintang 2. Nah, kita akan bincang-bincang sebagai UI World Plus ini mengenai hal-hal yang barangkali menjadi pertanyaan di masyarakat, sehingga kita bisa dengar dari pihak orang yang memang bisa memberikan pencerahan untuk jadi pegangan kita. Nah, yang akan kita angkat di sini adalah kasus mengenai Vina yang sudah sekian, saya pakai istilah bombastis, yang sudah terjadi sekian ratus tahun yang lalu. Sekarang diangkat lagi, tepatnya 2016 ya, diangkat lagi karena baru kebongkar ada ketidakberesan. Nah, rekan-rekan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Dan Pak Napoleon, saya manggil beliau Pak Napo, yang tahu banyak dan bisa memberikan gambaran bagaimana sih situasi cerita sebetulnya yang terjadi. Nanti kita akan dengarkan penjelasan beliau. Barangkali itu yang bisa sampaikan, maka kita akan mulai dengan pertanyaan. Siap Pak Napo? Insya Allah, Pak. Mantap. Baik. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang sederhana yang membutuhkan penjelasan untuk mengedukasi publik, Pak Napo. Pertanyaannya, kenapa sih kasus Vina yang sudah 2016 itu kok rame lagi sekarang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, udah rame kok ternyata melibatkan orang-orang yang bukan seharusnya terlibat dan seterusnya. Nanti saya tanya lagi, kira-kira ini kenapa sih Pak sampai aneh bin ajaib nih? Baik Pak Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jadi kalau melihat begitu, peristiwa yang akhir-akhir ini sedang booming, viral, pastinya kita berpendapat bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Peristiwanya sudah banyak dipahami oleh publik melalui media. Pertanyaan yang muncul, apakah kasus ini akan seperti kasus Sengkon dan Karta Ya. yang dulu pernah terjadi? Sengkon dan Karta didakwa sangat berat karena membunuh, tetapi ternyata berapa tahun kemudian terungkap bahwa bukan dia pelakunya. Hal itu sangat mencederai prinsip hukum kita. Prinsip hukum mengatakan biarpun langit runtuh, hukum tetap tegak. Namun prinsip hukum lain mengatakan lebih baik membebaskan 10 penjahat bebas daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu semua tergantung dari kinerja para penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, apalagi pengadilan. Tadi saya bilang tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya. Kalau memang tidak ada apinya dulu,
tentunya 8 tahun berlalu tidak ada akan masalah itu terungkap kembali. Melalui komentar-komentar para pelaku yang dulu dinyatakan bersalah, ada yang bebas kemudian berbicara lagi hal yang sebenarnya didukung dengan bukti. Ini mengundang reaksi publik yang memang menuntut keadilan di tanah Indonesia ini. Saya berdoa Pak Taufik, semoga penyidik, penuntut umum maupun hakim pada waktu itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga masalah ini akan selesai kembali normal. Namun apabila tidak, harusnya para penegak hukum itu semua koreksi diri dan merubah. Jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu. Korban sudah cukup banyak. Semua paham maksud saya. Jadi jangan lagi diulangi hal-hal itu karena kepentingan-kepentingan tertentu yang lain, apalagi hanya untuk mengejar target supaya selesai, untuk mendapatkan reward dari pimpinan atas keberhasilan. Itu adalah keberhasilan yang semu, tidak ada artinya. Buktinya sekarang muncul kembali. Saya berharap semoga pimpinan Polri hari ini betul-betul mau melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus itu, mendudukkan kepada porsinya tanpa rasa takut resiko apapun yang terjadi. Biarkan yang berbuat atau ikut andil pada saat itu tidak sesuai porsinya dapat ditunjukkan kebenaran yang asli. Jangan bermain-main dengan nyawa, karena nyawa itu akan mengejar terus sampai kemanapun. Terbukti setelah 8 tahun pun masih. Saya termasuk orang yang tidak menangani kasus itu, Pak. Di tahun 2016. Tentunya saya tidak berhak untuk berbicara kasusnya bagaimana yang sebetulnya. Tetapi melalui forum baik ini kita ingin menyampaikan prinsip-prinsip itu kepada adik-adik saya, para penyidik, kepada teman-teman saya yang sekarang bertugas di kejaksaan maupun Pak Hakim yang mulia sebagai wakil Tuhan. Jangan hanya mengejar kepentingan yang lain kemudian mengamini hal-hal yang seharusnya tidak diamini demi kepentingan apapun. Begitu Pak. Ya, baik, mudah-mudahan rekan-rekan bisa memperoleh masukan ya. Nah, ini saya ingin lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Pak Napo. Spekulasi dengan ramai di media sosial, terjadinya katakanlah tanda petik ketidakberasan ini bisa disebabkan karena cuan. Paling jelek karena cuan, diatur di segala macam. 2, karena keterlibatan ada orang kuat yang terlibat, yang kepentingannya akan terganggu langsung tidak langsung sehingga dimainkan. Karena banyak kasus di sini, kalau sampai ada kasus yang sederhana kok penyelesaiannya sulit betul, biasanya melibatkan orang-orang tertentu. Contoh, kasus kilometer 50 sederhana kan, kok susah betul, ada gitu. Atau ada penyebab lagi yang lain ekstrim. Wah, inilah kualitas penyidik, pemeriksa segala macam yang di bawah tuntutan tugas pekerjaan sehingga keliru dan sebagainya. Nah, tanggapan Bapak gimana kira-kira nih? Kok sampai bisa terjadi kayak begini Pak ya? Baik Pak. Berdasarkan pengalaman kami, memang banyak sekali hal yang terjadi mengganggu jalannya proses penegakan hukum itu. Itu biasa gitu Pak? Itu bukan biasa Pak. Banyak tetapi sering terjadi Pak. Iya. Kalau dapat saya kelompokkan faktor pendukungnya itu. Iya. Yang pertama tadi Bapak betul, masalah uang. Iya. Itu pengaruhnya besar sekali. Iya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan si penegak hukum itu. Oh, I see.
Mungkin atasannya langsung, Ya. mungkin atasan tidak langsung, Ya. atau mungkin atasan tidak langsung yang lebih tinggi. Ya, ya. Yang memerintah secara berjenjang kepada atasan-atasan langsung sampai kepada si penegak hukum. Ya, ya. Macam-macam caranya. Dengan intervensi. Ya. Intervensi. Takut ini penegak hukum, Pak. Atas dasar loyalitas. Ya, ya. Padahal loyalitas arti yang sebenarnya loyalitas kepada Aturan. tugas, peran, tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Itu loyalitas tertinggi. Bukan kepada si A, si B yang pangkatnya atau kedudukannya lebih tinggi mempengaruhi karir si pelaksana penegak hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain intervensi tadi, pengaruh-pengaruh lain yang bisa merubah, membelokkan jalannya Nah, penegakan hukum. ya, ya. Dalam yang kedua ini, Pak, publik ternyata masyarakat terlibat juga. Terbawa ya, Pak. Terbawa. Banyak pengalaman saksi-saksi itu belok keterangannya, Pak. Oh. Oke. Harusnya memberikan keterangan A, tetapi dengan pengaruh-pengaruh yang kuat kepada si saksi itu membuat dia berubah yang memberatkan orang lain yang tidak pada tempatnya. Ya, ya. Seperti kasus Vina, kita dengar sekarang dari media Ya. bahwa ada gejala-gejala tertentu, si keterangan yang diberikan oleh para saksi dahulu Ya. itu dicabut, Pak. Oh. Mekanisme pengadilan sendiri, media mengatakan ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Itu boleh kan? Enggak. Dalam KUHP tidak boleh, Pak. Boleh, Pak, ya. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Kok hakim bisa begitu, gimana itu? Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Kacau. Memang ada cara lain. Saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan, mungkin karena berbeda kota, Ya. saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Ya. Zoom, tetapi dia harus memberikan keterangannya bukan di rumahnya, Pak, tetapi di kantor pengadilan di kota di mana dia Ya. berada. Itu bisa ya, Pak, ya? Bisa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka keterangan dia mau apapun tidak ada artinya. Ya. Begitu. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Ini ramai di medsos. Mudah-mudahan ini hoax, Pak. Tapi kalau betul kan saya bingung juga. Katanya Kapolri mengindikasi, memeriksa atau segala apapun namanya, ada keterlibatan 3 pati dari polisi. Apa betul ini, Pak? Kasusnya kayak gitu. Ya, memang Kemungkinan. berita itu sudah simpang siur ada di Ya. media, tetapi segala sesuatu harus dibuktikan, Pak. Ya. Saya dengar petinggi Polri mantan juga sudah memberikan klarifikasi. Mudah sekarang bagi Kapolri untuk mengklarifikasi keterangan itu semua benar apa adanya, Ya. melihat, dan Kapolri kalau ini menyangkut Polri melalui Humas seharusnya berani menyampaikan penjelasan klarifikasi itu apapun resikonya kepada publik, karena publik perlu mengetahui untuk mendapatkan keadilan itu. Iya, iya. Perlu. Oke. Jadi ya rekan-rekan, ini kan kasus yang saya ngomong lebih jauh ke belakang. Ini kasus 2016 yang sudah sekian tahun muncul lagi, rame lagi karena ada ketidakberesan. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Napoleon tadi, Pak Napo, bisa memberikan kita masukan, bisa mengedukasi kita apa yang sedang terjadi dan sebetulnya bagaimana sih hal-hal seperti ini kok masih kejadian juga di Republik kita ini, sehingga kalau dikatakan ini permainan sangat mungkin saja terjadi. Nah, kembali kami katakan terima kasih Pak Napo Sama-sama. atas pencerahannya, atas masukannya. Bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini, kita dapat pembelajaran. Silakan Anda memberikan tanggapan, kajian, dan dapat pembelajaran mudah-mudahan dari sini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk bangsa ini dalam arti kata lebih luas dan lebih banyak. Kita akhiri Pak Napo, terima kasih banyak waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu kita. Mantap.